Yang penting yang saya lakukan real. Oke. Masalah orang percaya atau tidak ya itu Itu urusan kembalikan mereka. mereka. Jadi Olga itu, almarhum itu salah satu artis yang takut sekali dibongkar. Nah, sekarang itu saya bisa debat di balik layar. Nggak mau, gue nanti kejadian lagi begini, gue lagi yang kena, dia bilang gitu. Viewers, hari ini eksklusif kedatangan tamu yang belakangan lagi warawiri di layar televisi. Bukan nyanyi, bukan apapun, tapi sibuk ngebantuin teman artis lainnya yang sedang membutuhkan. Ini luar biasa banget. Dan sudah datang di studio eksklusif ini dia. Halo Mas Ferdiansyah, apa kabar? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah baik. baik. Baik, sebelum nanya untuk pertanyaan lain, saya mau nanya Mas. Ferdiansyah Setiadi Setiawan SIP CH CHT CI. Itu apa Mas? Itu nama kayak gerbong kereta Mas. Panjang bener. SIP CH CHTC itu Heeh. gelar. Gelar, Tapi apalah arti sebuah gelar? apalah arti sebuah gelar, tapi tetap bikin penasaran. Mendapatkan gelar ini memang prosesnya gimana, kenapa bisa mencantumkan sepanjang ini gelar nih Mas? Kalau gelar yang akademiknya, gelar akademiknya itu SIP. SIP. Itu sarjana ilmu politik. Oke. Karena dulu kuliah S1 di politik, alhamdulillah lulus. Mhm. Kalau CH CHTCI itu gelar non akademik di dunia hipnosis hipnoterapi. Oh, Nah, itu non oke. akademik jadi gelarnya. Oh, berarti sekolah menjadi seorang hipnotis itu juga panjang Panjang, banget ya? ada sertifikasinya, ada ujian negaranya juga. Oke, sebelum bahas soal proses belajarnya, kenapa tertarik dengan dunia hipnotis? Politik, kemudian hipnotis. Politik ya itu ya. Kalau gelar akademik kan tadi Politik, disebutin SIP, sarjana ilmu politik. Cuma saya itu lebih memilih menjual tawa daripada menjual janji. Menjual tawar daripada menjual janji. Iya, betul. kan orang-orang politik banyaknya jual-jual janji. Tapi dengan menjual tawa membuat orang tertawa, lupa dengan janji. Atau bahkan kita tidak pernah bisa menjanjikan apapun karena banyak ketawa, iya nggak sih? Kenapa tuh Mas? Yang membuat tertarik dengan dunia hipnotis? Membuat tertarik dengan dunia hipnosis, yang pertama sih memang punya cita-cita pengen jadi artis itu dari SMP lah, dari kecil. Oh, oke. Itu cuma dulu mikir gimana caranya jadi artis. Kalau zaman dulu itu kan jadi artis Nggak semudah sekarang nggak juga. semudah sekarang ya. Sekarang juga sebetulnya nggak gampang-gampang amat juga ya. Kalau zaman dulu itu kan jadi artis modalnya tampang, kalau nggak ganteng ganteng banget, kalau nggak hancur hancur banget. Hancur banget, Iya benar. kan. Nah sekarang gua kan nggak ganteng enggak, hancur juga enggak gitu Coba kan. di voting, dia ganteng atau enggak? Siapa tahu. Oke. Ya memang punya cita-cita dulu dari dulu tuh pengen jadi artis, cuma udah coba beberapa cara termasuk ke band juga dulu. Sebetulnya ngeband dulu daripada jadi hipnotis gitu. Lewat jalur band hampir berhasil tapi terus gagal. Cari cara lain, akhirnya tembusnya jadi artisnya lewat dunia hipnotis ini. Oh, oke. Berarti sebenarnya mau jadi artis karena memang sudah ada ketertarikan atau bakat di dunia seni juga, musik at least. Iya musik. Oke. Sebetulnya punya hobi nyanyi dulu. Oh. Sekarang juga alhamdulillah. Berarti Sekarang nanti dicek ya, satu album boleh. ada, sudah ada. Kita sudah hampir satu album sekarang udah punya. Oke, jadi memang tertarik di dunia nyanyi, kemudian tertarik menjadi artis. Ya intinya sih tertarik jadi artis dulu. Tapi sebelumnya juga kan kenapa pakai jalur hipnosis? Dulu tuh saya itu termasuk orang yang nggak percaya hipnotis. Tadinya. Itu sudah keinginan jadi artis atau belum? Ketika tidak percaya? Udah. Oh, sudah. Oke. Kan karena jadi artis itu pengennya SMP. Terus mengenal dunia hipnosis itu tahun 2004 lah dari awal. Sudah kuliah di politik? Oh, sudah lulus itu. Oh, sudah lulus baru tertarik dunia hipnosis. Sudah lulus dari dunia politik, sudah dapat gelar sarjana ilmu politik tahun 2004. Nyemplung di dunia hipnosis. Awalnya sih cuma ikut seminar doang. Tadinya kan nggak percaya nih. Iya. Hipnotis itu apa sih? Bener apa enggak sih gitu. Cari tahu gitu. Ternyata ada seminar saat itu, ada seminar hipnosis. Ikutlah seminar hipnosis. Ternyata pas di seminar itu dijelaskan bahwa hipnosis itu adalah bukan magic, bukan mistis. Dijelaskan di situ bahwa hipnosis itu sebetulnya bagian dari ilmu psikologi. Iya. Tertariklah di situ. Jadi hipnosis itu kan ilmu yang mempelajari mekanisme pikiran dan perilaku manusia, tingkah laku manusia, itu yang dipelajari dalam hipnosis.
ketika dari tidak tertarik kemudian menjadi tidak percaya kemudian tertarik dengan melewat satu seminar itu, Ya. semakin tertarik yang membuat titik balik sampai akhirnya benar-benar serius Ya karena pas Nyebur? awalnya di seminar itu hanya seminar ya, Oke. bukan sertifikasi. Ada Oh. kan ada kelas sertifikasi. Mm-mm. Di seminar itu dijelaskan bahwa apa yang kita pikirkan itu ya bakal terjadi dengan diri kita karena Itu jadi real, Mas, ya? mempengaruhi. Iya, Oke. mempengaruhi perilaku kita. Semua yang ada di kepala kita itu yang mempengaruhi pikiran kita. Di situ dijelaskan bahwa wah, ternyata manusia tuh luar biasa ya. Oh, oke, heeh. Nemu kehebatan manusia tuh di situ di kelas hipnosis. Mhm. Manusia itu kan kekuatannya di pikiran. Makanya kalau saya punya tagline itu kalau off air Mhm. selalu di endingnya pasti ada kata-kata, ada tagline, pikiran adalah kekuatan terbesar Iya, yang Anda miliki. betul. Apapun yang Anda pikirkan itulah yang akan terjadi. Saya Ferdian, sampai jumpa. Itu kalau di off air. Iya, iya. Kalau di TV nggak mungkin, durasinya nggak cukup. Langsung cut. Kayak gitu. Terus butuh berapa lama Mas akhirnya memutuskan tapi akhirnya kemudian meninggalkan politik? Meninggalkan dunia Bener-bener politik. tidak Bener-bener. berkarir di Kemarin dunia pun, politik. kemarin zaman kampanye kemarin itu banyak sekali partai-partai politik yang Mencoba menarik. ya ada beberapa lah ya yang nawarin mulai dari jadi apa namanya buat kampanye tuh Mhm. sampai jadi calegnya. Cuma saya bilang enggak deh. Kenapa Mas? Sampai saat ini saya belum mau terjun di dunia politik. Belum mau terjun di dunia politik tapi kuliah mengambil ilmu politik. Iya. Dasar Jadi kadang-kadang gini, sesuatu random itu lumayan ini. kita tertarik akan sesuatu awalnya, Iya. tapi setelah kita tahu, oh ternyata begini, bikin kita jadi tidak tertarik. Bisa jadi begitu kan? Itu juga yang terjadi ketika sekolah di Iya. ilmu politik. Betul. Oh, yang membuat tidak tertarik apa? Bukannya itu menarik ya? Ah, Banyak trik, banyak. nah itunya karena banyak triknya, menghalalkan segala cara, itunya yang saya nggak suka. Makanya, oh, udah. Oke. Saya orangnya nggak banyak drama, nggak Mhm. seneng drama. Jadi di politik itu banyak drama. Jadi ya udahlah, mendingan kalau mau main drama sekalian di Iya, hiburan iya. ya kan? Itu. Karena tidak mengorbankan rakyat ya. Ops. Betul. Maaf keceplosan. Oke, nah akhirnya kemudian meninggalkan politik meskipun backgroundnya politik, tidak berkarir di politik. Memutuskan untuk mendalami dunia hipnosis. Berapa lama? Step-stepnya apa aja sampai dengan sederet gelar tadi didapatkan? Ya untuk banyak orang nggak tahu ya. Mhm. Masyarakat itu banyak taunya hipnosis itu magic. Iya. Bahkan banyak juga yang bilang kalau hipnosis itu yang dimainin di TV itu settingan, trik. Mhm. Padahal bukan. Padahal itu benar-benar real. Untuk mendapatkan gelar itu butuh waktu beberapa waktu lah ya. Jadi prosesnya. Bertahun-tahun sampai? Kalau saya dulu ngambil belajar hipnosis itu ngambil sertifikasi itu hampir 2 tahun. 2 tahun lebih lah malah. Oh, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Itu di satu tempat yang sama, Mas? Atau ada? Ada di Indonesia sekarang ada lembaga-lembaga kursus resminya ya, yang nggak resmi banyak, ya, yang abal-abal pun banyak gitu. Cuma yang resminya ada beberapa sekarang. Jadi kita harus ngambil sertifikasi di beberapa lembaga resmi itu. Setelah kita ngambil kursusnya di Indonesia sifatnya masih kursus. Nanti ada uji kompetensi juga yang dilakukan oleh negara, oleh Kemendikbud. Oh, seserius itu Seserius itu ternyata. sebetulnya. Oke. Cuma banyak orang yang masih Iya, orang tidak nggak tahu. memahami proses-proses Iya. itu. Oke. Jadi sertifikasi hipnosis di Indonesia itu diatur oleh Kemendikbud. Mm-mm. Prakteknya diatur oleh Kemenkes. Banyak Oke. yang nggak tahu tuh. Iya. Oke. Apa aja sih Mas yang dipelajari Yang selama 2 dipelajari tahun itu? kalau yang basic itu kan yang dipelajari bagaimana otak kiri, otak kanan manusia bekerja, merespon informasi dari luar sampai akhirnya jadi perilaku, itu yang dipelajari. Otak kiri itu seperti apa, otak kanan bagaimana informasi itu bisa sampai masuk ke pikiran kita. Pertama diterima di pikiran sadar, selanjutnya bagaimana bisa ditransfer ke pikiran bawah sadar. Nah, itu dipelajari di situ di basic. Di kelas-kelas berikutnya tergantung ada jurusannya juga. Jadi hipnosis itu ada penjurusan juga. Oh, oke. Ada yang ke hipnoterapi. Kalau hipnoterapi itu kan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan psikologi Kayak manusia. trauma, depresi. Ya, itu berarti ada sedikit pengetahuan tentang psikologi juga kita pelajari. Di situ juga ada tools atau teknik-teknik terapi, mengatasi trauma harus seperti apa, menangani klien harus seperti apa, itu di sertifikasi hipnoterapi. Kalau di dunia ini, di Indonesia terutama yang terkenal itu cuma 2 jurusan. Padahal jurusan hipnosis itu banyak. Yang terkenal hipnoterapi sama stage hipnotis. Itu beda sertifikasinya, beda lagi.
Dan Mas Ferdi sendiri ngambil yang stage. Hampir semua sertifikasi saya ambil. Oh, oke. Ada lagi forensik hipnosis. Forensik hipnosis itu digunakan di yang berhubungan dengan hukum untuk menggali informasi. Ya. Tapi bukan bikin orang jadi jujur. Yang ada dulu di TV-TV dulu tuh, ada yang seolah orang kalau sudah terhipnotis itu ngomong apa aja padahal tanpa tidak dia seperti itu. bisa menyaring, padahal enggak nggak sebenarnya. seperti itu. Oke. Jadi forensik hipnosis itu bukan bikin orang jadi jujur, tapi merecall memori yang terlupakan. Oh, oke, mari. Jadi misalnya ada kejadian kriminal lah, ada saksi. Kejadiannya sudah 4 tahun 5 tahun yang lalu. Setelah itu di BAP, di forensik lagi, lupa. Pakai Dengan hipnosis pendekatan itulah, bisa. itu memorinya kita recall lagi. Oke. Bukan bikin pelaku jadi jujur mengakui, bukan itu. Hanya membuka memori lama yang mungkin terlupakan atau sengaja ditutupi, itu pengaruh nggak dengan pendekatan? Bisa diangkat pakai hipnosis. Jadi secara keilmuan nih, kalau hipnosis ini pendekatan ilmunya tuh apa ya Mas? Ilmu psikologi sebetulnya. Psikologis Bagian sebenarnya. dari ilmu psikologi. Bahkan di beberapa fakultas psikologi itu di semester awal ada dibahas tentang hipnosis ini. Cuma untuk memperdalam tetap harus ngambil sertifikasi lagi di lembaga-lembaga di luar fakultasnya. Oke, gitu. Dan Mas mengambil semua sertifikasi itu? Alhamdulillah banyak sekali yang diambil. Kenapa semuanya diambil, Mas? Karena sebegitu cintanya dengan dunia hipnosis atau? Karena penasaran sama pikiran manusia. Awalnya dari situ, ternyata pikiran manusia tuh seperti ini, luas sekali gitu. Jadi ya penasaran aja, pengen mempelajari terus. Semakin penasaran, kadang-kadang semakin menemukan banyak kerumitan. Betul. Betul kan? Betul. Semakin bingung sendiri dengan apa yang dipelajari. Itu Betul. melewati. Terutama di dunia hipnoterapi. Saya juga kan ngambil sertifikasi hipnoterapi. Banyak tools sekali, banyak pengetahuan tentang psikologi manusia lah saat itu. Terus toolsnya juga untuk mengatasi berbagai macam masalah tuh banyak sekali. Sempet bingung gitu, begitu ada dapet klien, sebetulnya masalahnya sederhana gitu. Cuma karena banyak senjata yang kita punya, bingung sendiri. Ini pakai tools yang mana ya? Gitu. Biasanya kalau kayak gitu, option apa yang menjadi option pertama untuk menangani hal itu? Ketika banyak senjata yang ada, logik seperti itu, tapi sebenarnya sesimpel ini gitu. Pertimbangan Mas Ferdi sendiri sebetulnya kan kalau kita nanganin klien itu dari sekian banyak senjata itu kita harus sesuaikan senjata mana yang cocok dengan kebutuhan klien di situ. 2 tahun kemudian dengan sertifikasi dengan gelar yang panjang ini tadi ya Mas? Nggak panjang sih. Nggak panjang sih, tapi PR saya ngapalin, saya dari tadi malam ngapalin ini gimana? CH itu kan SIP, Sarjana Ilmu Politik. Ya, itu jelas. CH Certified Hypnotist. Certified Hypnotist. CHT Certified Hypnotherapist. Oh, oke. CI Certified Instructor. Jadi saya dosen kalau di dunia hipnosis. Bahkan sekarang itu juga jadi penguji sekaligus master penguji di nasional. Kalau untuk dunia hipnosis hipnoterapi. Oke. Sudah boleh dibilang sukses nih dengan dunia hipnosisnya, mendalami dunia hipnosis itu. Kemudian apa yang Mas Ferdi rasakan bisa mengimplementasi untuk kehidupan sehari-hari, atau Mas Ferdi melakukan pekerjaan apapun dengan pendekatan itu, apa nih Mas? Hampir semua aspek kehidupan saya sendiri ya, saya menggunakan hipnosis. Salah satunya contoh, saya bisa jadi artis pakai ilmu hipnosis ternyata. Dan tembusnya pun pakai hipnosis juga. Itu sudah terbukti. Udah terbukti, banyak orang tahu kalau saya muncul itu pakai hipnosis. Tapi di balik itu sukses itu kan tergantung pikiran kita sendiri. Saya memanage pikiran saya supaya sukses jadi artis pakai ilmu hipnosis. Itu tadi kekuatan pikiran. Oke. Mas, tapi tadi Mas Ferdi bilang sendiri, hipnotis itu settingan. Itu bohong-bohongan. Nah, menanggapi pemahaman publik tentang hal itu, apalagi kemudian Mas Ferdi di dunia entertain, di dunia hiburan yang orang hanya melihat di layar aja, ini hipnotisnya bohong-bohongan nih, itu gimana Mas Ferdi? Bodoh amat gitu. Yang penting yang saya lakukan real. Masalah orang percaya atau tidak ya itu urusan mereka. Toh banyak juga yang percaya, ada yang nggak percaya banyak, tapi yang percaya pun banyak. Apalagi kalau udah jelas orang-orang hipnosis pasti tahu lah, pasti itu percaya itu betul gitu.
yang nggak percaya itu kan orang-orang yang nggak ngerti hipnosis itu Iya. apa. Itu banyak yang nggak percaya. Nah sekarang bagaimana menanggapinya? Ya biarin aja sih, ya ngapain repot-repot. Mau percaya, kalau dia percaya syukur, enggak juga nggak ada Nggak ada urusan, untungnya nggak ada buat Mas untungnya Ferdi buat kita. sendiri. Gitu. Tapi kalau dari teman-teman artis, kalau boleh sedikit flashback, Mas Ferdi ini kan juga pernah ngehipnotis lah beberapa teman artis dari semua. Ada almarhum Olga Saputra juga, Ya. atau Mas Denny Cagur, pokoknya beberapa artis lah pernah itu. Apa nih Mas kesan Mas Ferdi ketika menjadi artis juga pada akhirnya kan, menjadi artis berhadapan dengan artis dengan pendekatan yang tidak semua orang punya. Itu gimana Mas? Ya sekarang pun awal-awal jadi artis ketemu teman-teman artis yang lain itu takut setiap kali ketemu di balik layar. Padahal saya itu di balik layar nggak pernah sama sekali jahil. Nah, setelah tahu ya sekarang sih mereka cuek kalau di balik layar, tapi begitu on cam itu takut gitu. Ya itu aja sih ininya. Terus kayak misalnya kita mau syuting apa nih. Begitu di parkiran ketemu artis-artis yang lain, udah langsung, waduh ada lu, ngapain ya sekarang itu, udah pada begitu gitu. Udah pada waspada dulu. Waspada. Tapi kalau di balik layar mereka sekarang nggak takut karena saya tidak pernah jahil di balik layar. Oke. Karena kenapa nggak pernah jahil? Hipnotis itu mahal. Nggak bisa sembarangan. Tapi ketika ada teman-teman artis yang kemudian mau dihipnotis di depan, sebutlah depan layar, karena kalau di belakang layar mahal kan. Di depan layar, itu kesepakatannya gimana sih Mas sebelumnya? Sekarang lebih mudah ya. Kalau dulu pas awal-awal sulit karena ada orang lain lah ya, nggak sebutin merek, yang bikin jujur-jujuran. Padahal kan sebenarnya hipnosis tidak bisa bikin seperti itu. Itu mereka ketakutan untuk dibongkar Dikorek aibnya. aibnya sendiri. Gitu. Penjelasannya kita dari awal itu tenang, main sama gua nggak bongkar aib, kita cuma lucu-lucuan aja. Gua udah cuma gitu aja. Ya udah. Kalau sekarang sih udah pada tahu ya teman-teman artis, jadi kalau udah ketemu pun tahu kalau saya tidak akan melakukan yang aneh-aneh kecuali yang hanya untuk ya ketawa-ketawa aja, lucu-lucu aja. Ada Jadi pengalaman yang paling berkesan atau paling nggak biasanya ketika nggak harus teman artis lah, siapapun gitu? Ada artis sampai sekarang nggak terlupakan, itu Olga, almarhum Olga. Oh oke. Jadi Olga itu, almarhum itu salah satu artis yang takut sekali dibongkar tanda petik aib-aibnya lah ya gitu, takut sekali. Walaupun udah dikasih pernyataan, bikin surat perjanjian, gua nggak akan ngebongkar-bongkar ini karena gua nggak pernah main bongkar-bongkar aib. Kita lucu-lucuan. Olga bilang apa? Gua percaya sama lu bro. Tapi anak-anak kreatif gua nggak percaya. Dulu dia sampai bilang gitu, sampai akhirnya di acara itu dia nggak pernah mau. Selalu begitu saya masuk, dia keluar. Oh. Karena satu-satunya menghindari hipnotis ya kabur. Iya. Satu-satunya itu. Oh berarti ini yang isengnya bukan Mas Ferdinya Ya justru. bukan, sampai sekarang pun semua TV kan semua tim kreatif yang minta mau ngapa-ngapain. Tapi gitu. image-nya kemudian Mas Ferdinya yang iseng. Di acara TV mana ada sih kita semau-mau kita. Sampai bikin orang trauma dengan Mas Ferdi sendiri. Ya kalau di TV kan pasti permintaan tim kreatif gitu. Cuma memang si artisnya nggak kita kasih tahu dulu. Oh nanti mau ngapain. Cuma dia tahu targetnya lu mau diapain, udah nanti lihat aja nanti gitu. Tim kreatif pun begitu. Cuma yang menentukan mau diapain, mau digimana itu semuanya tim kreatif yang nentuin. Kita hanya menjalankan. Oke Mas, di luar apakah itu kebutuhan TV atau tidak, Mas Ferdi sendiri pernah pernah gagal nggak ketika ada momen harus menghipnotis orang, apapun kepentingannya, apapun keperluannya, pernah merasa gagal dan kenapa itu bisa gagal? Ya, kalau dalam dunia hipnosis itu kan yang terkenal sekarang ada dua ya, di entertain sama di di terapi. Di terapi. Kalau gagal pasti pernah beberapa kali. Cuman kalau di terapi itu kan kita nggak cuma satu sesi. Iya, itu jadi berkelanjutan biasanya. Ya, beberapa kali sesi. Gagal itu kemungkinan karena toolsnya tidak sesuai dengan kondisi kliennya. Nah, itu bisa mengatasinya itu sebabnya gimana? Kenapa tadi harus menyesuaikan Iya, tools. nanti gimana mengatasinya? Kita pakai tools lain di sesi berikutnya. Gitu. Itu kalau di dunia hipnoterapi. Jadi kita sebelum di dunia hipnoterapi pun sebetulnya orang nggak langsung datang tiba-tiba tidur buka mata sembuh, enggak. Ada prosesnya, sama konsultasi dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Itu prosesnya panjang. Jadi kegagalan itu mungkin di sesi pertama kita coba pakai tools ini nih, yang sederhana dulu. Udah lihat perkembangan beberapa hari, balik lagi ternyata belum ada perubahan. Itu bisa dibilang
gagal bisa bilang juga ini kan masih proses. Mm-mm. Jadi kita di sesi berikutnya kita pakai tools yang lain sampai berhasil nantinya. Kalau di dunia entertain gagal pernah, pasti pernah. Cuma seorang profesional begitu ada gagal kita tahu bagaimana cara menutupi kegagalan, itu. larinya kemana itu udah harus tahu. Oh. Karena seiring berjalannya waktu mungkin jam terbang juga, jadi sekarang ya udah Gagal santai aja. udah Ada bisa. plan B. Iya, kita selalu menyiapkan plan A, plan B. Iya betul. Ke tim kreatif pun pasti bilang, Mas nanti targetnya ini diginiin. Kita udah bilang, oke, goalnya maunya apa? Kita bilang gitu kan. Karena di acara TV itu kan semua tim kreatif yang menentukan, benang merahnya tim kreatif yang menentukan. Kalau gagal nanti larinya ke sini ya, nanti begini ya, itu kita udah bilang, udah ngomong ke tim kreatif. Oh oke. Baru kita jalan. Oh berarti konteks gagal ketika kebutuhan TV dengan konteks gagal menghadapi Beda. klien itu beda gitu. Sangat berbeda. Mas, hipnotis tuh juga dekat dengan masyarakat, maaf, untuk aksi-aksi kejahatan yang katanya itu disalahgunakan. Itu sebenarnya gimana sih Mas ketika ya kalau yang kita orang awam ya ditepok kena hipnotis, apanya barangnya raib. Itu sebenarnya Itu mitos. Tapi itu ada korban yang ketika kejadian terus dia merasa saya terhipnotis. Saya nggak tahu dicolek terus tiba-tiba saya memberikan barang saya Ya. gitu tuh. Sebetulnya kejahatan-kejahatan seperti itu nggak pas dibilang hipnosis. Oke. Lebih tepat dikatakan penipuan. Lah emang bener nipu kok. Tapi dengan trik yang mereka lakukan, Enggak. misalnya hanya dengan nepok bahu Enggak, atau itu mitos. Hipnotis nggak pakai tepokan-tepokan. Itu mitos. Jadi pelaku itu menggunakan beberapa teknik ya. Yang digunakan itu empati, iming-iming, atau intimidasi. Antara tiga itu yang digunakan. Nah, ketika ada rame terhipnotis sehingga barangnya raib, itu dari tiga itu kan nggak ada yang Biasanya ada iming-iming, ada intimidasi juga. Ada cewek lagi sendirian main handphone di tempat sepi, tiba-tiba ada orang ditepuk. Ini kasus nyata ya. Iya, Jadi iya, ada iya, salah iya. satu wartawan dulu tahun berapa ya, bilang, Mas kita dapat pembuktian nih. Ini kita kalau wartawan tuh ngambil gambar candid gitu ya. Tapi udah disetting, ini pelaku hipnotisnya terus ada korbannya. Nggak ada suara. Gambarnya itu cuma ada cewek lagi berdiri di tempat sepi. Ada orang nyamperin, ditepuk, diambil handphonenya, itu digambar ya. Karena nggak ada suara. Udah gitu orangnya pergi. Saya bilang ini ada berapa kemungkinan. Pertama sekali ini settingan. Karena mereka sendiri yang bilang, bukan Mas, ini kita tidak pakai settingan. Ketika memperjelas itu justru membuat kita semakin masa iya. Oke, kalau bukan settingan dari kalian, Oh, iya. ya, dari wartawannya. Kalau bukan settingan dari kalian, mungkin nggak saya tanya. Ini settingan dari si pelaku yang mengaku jago hipnotis. Antara pelaku dan korban. Betul. Tanpa sepengetahuan, misalnya sebelumnya kita janjian dulu nih kita mau praktek di mana. Oh, di stasiun mana misalnya. Terus si pelaku nelfon orang dulu. Iya. Yang Tanpa seolah-olah sepengetahuan kru TV-nya, kru wartawannya. seolah-olah menjadi korban ya. Ya, seolah-olah menjadi korban. Nah, yang terakhir adalah itu mungkin betul tanpa settingan, tapi bukan hipnotis. Ini nggak ada suara saya bilang. Mungkin nggak tiba-tiba orang cewek lagi sendiri nih ya, ditepuk. Tiba-tiba orang itu bilang jangan macem-macem, jangan teriak. Sini handphonenya. Terus pergi. Mungkin nggak seperti itu. Itu intimidasi. Oke. Ya. Itu kan gambar. Cuma dalam kasus nyata, di kisah nyata banyak sekali ada beberapa juga yang laporan ke kita. Setelah kita track, setelah kita pelajari, lebih tepat jadi dikatakan penipuan. Ada iming-iming, jam Rolex lah, jam apalah, iya kan? Iya. Ya. Betul. Terus ada empatinya. Saya belum makan, saya belum ini, Orang saya menjadi punya kasihan, anak, orang orang kasihan. menjadi benar. Oke. Jadi lebih tepat dikatakan penipuan. Nah, tips menghindarinya gimana? Pasti pertanyaannya itu kan. Tips menghindarinya gini. Jangan mudah percaya pada orang yang baru atau tidak kita kenal. Tapi kadang-kadang dalam suatu situasi tertentu kita bisa cepat berempati, kita bisa cepat ke Iya. distract untuk Karena kita ngasih kalau udah terjadi komunikasi, persingkat komunikasi dengan mereka. Semakin panjang kita ngasih waktu untuk berkomunikasi, semakin Potensi. peluang untuk empatinya kita keluar, takutnya kita keluar itu semakin besar. Jadi ya itu. Oke, kalau hipnosis di hipnoterapi lebih kepada psikolog ya Mas.
orang yang trauma, depresi. Bagaimana tekniknya itu? Apakah benar-benar bisa menghilangkan dengan secara hipnoterapinya itu? Bisa, sangat bisa. Yang sederhana lah fobia. Ya. Ya itu sederhana, walaupun sebetulnya pada penanganannya nggak sederhana juga kadang-kadang gitu. Fobia itu ada kalau bahasa kita namanya anchor lah ya. Jadi ada Anchor. disebutnya anchor. Oh. Anchor itu sesuatu yang reaksi yang muncul ketika ada pemicu. Fobia itu kebanyakan disebabkan oleh trauma. Masa kecilnya pernah dicakar kucing misalnya, atau ya apa namanya, tiap orang akarnya mungkin bisa beda-beda. Nah kita kasih pemahaman di bawah sadarnya itu pemahaman yang berbeda dari yang tertanam sebelumnya. Misalnya ada beberapa orang fobia apa ya, kecoa deh lah. Fobia kecoa. Yang dia lihat itu kalau ngelihat kecoa jijik ya. Kita rubah itu bayangan dia kan, begitu ngelihat kecoa itu otomatis dia membayangkan hal-hal yang menjijikkan. Itu secara otomatis. Nah bayangan itu yang kita rubah nantinya. Ya misalnya teknik yang kita ngerubah visualnya lah ya. Saat ngelihat kecoa itu dia merasa jijik, kebayang hal-hal yang menjijikan. Nah, ngerubah kita dengan tekniknya, bayangin kecoa dari jauh, tapi model kecoa itu kita rubah, pakai lipstick, pakai bikini, bayangin. Itu sampai akhirnya nanti dia sendiri ngelihat kecoa itu lucu. Tapi itu akan berhasil dalam momen itu aja atau bisa permanen? Oh ya? Bisa permanen. Ini saya cerita di sini lah ya. Pernah satu kasus dulu tahun berapa saya dibully satu Indonesia. Dianggap saya menyamakan seseorang dengan sesuatu. Padahal bukan. Ya, itu yang kemudian pertama. Ramai sampai dilaporkan. Iya, betul. Itu yang rame. Yang pertama yang saya lakukan sebetulnya tidak seperti itu. Yang kedua, balik lagi ke yang awal. Semua yang ada di TV itu permintaan tim kreatif gitu. Yang saya lakukan gini, misalnya fobia apa? Kucing lah ya. Begitu ngelihat kucing, yang muncul emosi apa? Takut. Ketakut, menghindar, panik. Ya bisa takut, bisa jijik, bisa apapun itu. Sekarang saya ganti nih. Saya hipnotis orang. Dibayangin dulu sesuatu yang lucu. Lucu menurut dia, nggak bisa kita yang menentukan. Lucu dulu juga saya menyebut tokoh. Dulu. Iya, betul. Tokoh bukan saya yang menentukan. Karena lucu menurut saya belum tentu lucu menurut dia. Fobia kucing lah ya. Kucing nih. Ada orang fobia kucing, begitu ngeliat kucing dia bereaksi takut. Emosi yang muncul saat lihat kucing itu otomatis hal-hal yang menakutkan. Saya hipnotis dulu seseorang, suruh membayangkan yang lucu menurut versi dia. Bayangin dulu. Setelah dibayangin, kita kunci emosinya. Menurut dia misalnya Mr. Bean. Ya udah kita pakai Mr. Bean itu. Saya nggak bisa bilang bayangin Sule. Orang kalau menurut dia nggak lucu, nggak bisa. Jadi lucu menurut dia apa? Bayangin dulu Mr. Bean, suruh ngebayangin bener-bener Mr. Bean. Setelah itu kita kunci emosi itu. Udah selesai di situ, kita munculin si kucingnya. Bayangin kucing dia takut, kita masukin sosok Mr. Bean. Jadi bukan menyamakan antara si kucing dengan Mr. Bean, tapi hanya emosinya aja yang kita ambil. Setelah itu kita suruh buka mata, lihat. Dia ngelihat kucing itu tetap ngelihat kucing, tidak berubah visualnya. Tapi emosinya yang keluar jadi lucu. Ini yang maksudnya memang tidak tersampaikan ketika kasus itu ramai. Betul. Orang hanya melihat seolah-olah Mas Fedi ini apa ya, meremehkan. Betul. Atau ya. Betul. Dan karena saya juga tidak dikasih kesempatan untuk klarifikasi. Di sini boleh loh klarifikasi. Jadi gua yang diuber-uber. Sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kok nggak nyebutin merek juga kan? Iya. Tapi nanti semua viewer saya langsung lihat, emang kasusnya apa sih gitu ya. Tapi akhirnya masalah itu selesai ya Mas ya? Selesai dengan sendirinya. Ya lama-lama juga orang banyak yang tahu lah ya gitu kan. Ya netizen Indonesia banyak juga yang cerdas. Akhirnya ngelihat ya kalau di TV kan pertama bukan artis yang menentukan di situ. Apa yang ditampilkan di TV kan semua sudah di-set, di-create oleh kreatif. Nah yang kedua saya bikin klarifikasi sendiri, jadi bikin edukasi tentang ini namanya collapsing anchor, jadi merubah anchor. Kalau ngelihat kucing itu
emosi yang menakutkan atau melihat sesuatu itu apa yang difobiakan itu sesuatu yang menakutkan atau menjijikan itu dirubah jadi sesuatu yang sebaliknya. Jadi ada pemahaman ilmu yang mungkin tidak sampai kepada pemirsa, penonton semuanya, yang akhirnya berdampak pada dianggap menghina lah, mencemarkan apa segala macam gitu. Tapi dengan keluarga sih saat itu udah dijelaskan clear semua. Sempet kapok nggak ketika kejadian itu? Karena itu kan menjalankan sesuatu yang memang suka banget Mas Ferdy dan impian menjadi artis, terkenal juga di TV. Nah, kalau kapok nggak, cuma jadi pelajaran. Kalau dulu itu apa yang diminta tim kreatif ya udah kita jalanin. Nah, sekarang jadi kalau memang kira-kira bermasalah, karena dulu juga saya udah bilang, hati-hati loh ini masalah. Menurut tim kreatif it's okay. Jalanin aja ya sudah. Nah, sekarang itu saya bisa debat di balik layar. Nggak mau, gue nanti kejadian lagi begini, gue lagi yang kena, bilang gitu. Sekarang sering begitu. Apa sih gue lagi soalnya? Ntar gue lagi yang diuber-uber. Udah kena meskipun sudah menjelaskan, nggak semua orang bisa nerima itu juga. Betul. Belum tentu gitu. Oke Mas, sekarang ini beralih ke dengan kemampuan tadi Mas Ferdy, kemampuan hipnosis atau apapun itu. Tapi kenapa Mas Ferdy menjadi satu-satunya orang yang muncul bahkan peduli ketika adalah salah teman artis kita sebut Fahmi Bo yang sedang susah. Mas Ferdy ada di situ, membantulah apapun itu. Apa yang membuat Mas Ferdy mau membantu Bang Fahmi Bo? Ya kalau mau sih kemanusiaan aja sih sebetulnya ya. Sebetulnya saya dengan Fahmi Bo itu nggak kenal secara pribadi. Nah itu yang kita tahu. Kalian tidak ada historical berteman baik atau sahabatan gitu. Iya betul, sama sekali nggak kenal, cuma tahu lah ya. Tahu. Dulu suka nonton sinetronnya gitu. Terakhir itu sempat dengar berita kalau Fahmi Bo sakit, itu berapa tahun yang lalu lah. Dengar, terus sempat dengar lagi sepintas ada Nikita Mirzani kan bantu. Oh ya udah, cuma selewat gitu aja. Beberapa bulan yang lalu itu dengar berita dari teman-teman media, pernah lihat juga di di sosmed lah ya. Oh Fahmi Bo ngedrop lagi katanya kan. Nah, udah selewat aja. Ya, terakhir beberapa kali sama ketemu teman-teman media lagi wawancara. Selesai wawancara, di luar wawancara tema yang kita iniin ya wawancarain, selesai ngobrol mau kemana lagi, ngeliput Bang Fahmi katanya. Oh emang kenapa sih? Ngobrol lah di situ, ngobrol. Justru di situ dari teman-teman wartawan justru taunya gitu. Oh begini Bang, kasihan bla 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 bla. Oh gitu ya. Oh ya udahlah. Kalau saya saat itu ngebayangin posisi kalau saya seperti itu. Iya. Ya. Kita sendiri nggak punya siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa, sakit. Dalam kondisi ya mau sakit gimana mau ikhtiar. Iya. Kebetulan kata teman-teman media pun, ya dia nggak bisa jalan. Karena nggak bisa jalan itu, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Ya, saya bukan Raffi Ahmad yang banyak duit. Alhamdulillah rezeki ada gitu. Tapi mungkin tidak sebanyak Raffi Ahmad. Yang saya kepikiran, kenapa nggak saya kasih kursi roda aja? Mudah-mudahan dengan kursi roda itu, walaupun terbatas, tapi setidaknya dia bisa pergi-pergi, bisa ikhtiar lah gitu. Kepikiran di situ, ya udah saya kasih aja. Minta alamat waktu itu kan sama salah satu wartawan, minta alamatnya, ada nomor teleponnya ada. Oh ya udah, atau tolong sampein, saya bilang. Tolong sampein gimana, saya mau ke sana. Kata teman wartawan itu ya udah oke. Ditentuin harinya, ya udah berangkatlah ke sana. Tapi sebelum memberikan bantuan atau kursi roda itu sendiri, Mas Ferdy sempat bertemu dengan Fahmi atau mendengar ceritanya dia? Siapa tahu bisa mengaplikasikan hipnoterapinya untuk semangat lagi apa segala macam? Kalau ketemu nggak pernah. Sama sekali. Sama sekali. Bahkan tadinya saya mau kepikiran untuk ya udah deh kalau bisa di hipnoterapi. Cuma kan setelah dicari tahu, ya ngobrol lewat teman wartawan itu kan. Penyakitnya bukan masalah psikologis, tapi masalahnya masalah di fisik kan. Memang penyakit secara medis ya. Secara medis, oh nggak bisa bilang. Secara motivasi sih dia masih pengen berjuang tapi nggak bisa karena jalan aja susah gitu. Ya udah tadinya kebayang, oh sambil kesana sambil hipnoterapi. Ternyata kasusnya Fahmi bukan kasus untuk di hipnoterapi, tapi memang dia butuh bantuan. Saya nggak bisa ngasih duit banyak, tapi setidaknya dengan kursi roda itu mudah-mudahan bisa membuat Fahmi Bo itu bisa
aktivitas lagi. Tapi akhirnya ketemu dengan Bang Fahmi kan? Ketemu pas lagi kasih Pas kasih kursi roda. Ada obrolan apa Mas? Kenapa sampai kita sebenarnya penasaran ya ketika Fahmi Bo dalam kondisi sangat terbatas ditinggal oleh keluarganya, bahkan teman-teman artis. Saya sempet nanya gitu ya, nggak ada teman-teman yang lain datang sini? Nggak ada bang, nggak ada sama sekali. Saya nggak tahu ya ada apa di balik itu, cuma saya sih nggak tidak memperdulikan itulah. Yang pasti kondisi Fahmi saat ini ya, bukan saat itu, dalam kondisi butuh bantuan ya saya bantu, itu aja sih kalau saya lihatnya. Nggak penasaran, biasanya kan orang penasaran kenapa sih? Oke lah kalau bicara soal sakitnya tadi benar-benar secara medis, tapi kenapa sampai benar-benar sendiri dalam artian sampai seorang Bang Ferdi yang bukan siapa-siapa bahkan nggak kenal itu datang, itu kayak loh yang kemarin deket di sekitarnya mana gitu loh, itu kan yang masih banyak orang tanya gitu loh, sebegitunya. Kalau saya nggak cari tahu, karena saya punya pemahaman sendiri ya. Ada beberapa kemungkinan gitu. Kenapa sampai keluarganya, teman-temannya menjauh? Ada beberapa kemungkinan. Cuma ya sudahlah, itu mau apapun masalahnya, atau kalaupun ada masalah ya, udah gue nggak pengen cari tahu deh, udah aja. Dan dia pun tidak cerita? Nggak cerita juga. Saya nggak nanya juga gitu. Nggak. Kenapa teman-teman nggak kesini? Nggak nanya, ya udah. Atau minimal bukan cerita kenapa curhat soal teman-teman nggak kesini, atau cerita apapun deh, keluhan Bang Fahmi ke Mas Ferdi, ada yang dia keluhkan selain merasakan sakit apa segala macam, curhat-curhatannya? Nggak banyak curhat juga sih ya, karena nggak terbuka juga ya saat itu kan. Saya cuma nanya, anak-anak kemana? Nggak tahu bang, katanya gitu kan. Udahlah, saya sih sekarang cuma pengen bisa sembuh, bisa beraktivitas lagi. Udah cuma ngomong gitu doang dia. Ya udahlah, toh nggak mau cerita banyak juga, ya sudah. Saya juga tidak berusaha untuk menggali. Ya udah, ini bantuan dari gua ini, ada sedikit ya, diamplopin lah, nggak banyak nih buat bantu, udah itu aja gitu. Semoga dengan terutama dengan kursi rodanya ini bisa beraktivitas, bisa lagi ya minimal nyari-nyari buat makan aja sih, minimal gitu kan. Karena ya kebayang kan, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, sendirian pula. Sendirian ya udah habis gitu kalau memang udah nggak bisa apa-apa gitu. Setelah itu masih ada komunikasi bang dengan setelah itu cuma ada ngucapin minal aidin aja gitu. Terus sempat ada saya kasih sedikit lagi, udah cuma gitu aja. Nggak curhat banyak juga. Ini dari tadi bilang sedikit, ngasih sedikit, bantu sedikit, tapi muncul sendirian di tengah orang tidak peduli, luar biasa loh. Ya karena ngelihat itunya aja sih ya. Saya juga sempat berpikir kan, kok bisa ya nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang nolong. Biasanya ada sesuatu, tapi sudahlah, nggak perlu mikir ke sana. Kita datang sana niat bantu, mudah-mudahan dia bisa bangkit sendiri, udah itu aja. Atau jangan-jangan ini memang Mas Ferdi diam-diam di belakang layar, suka bantu orang tapi nggak mau ada kamera, nggak mau dipublish meskipun cita-citanya jadi artis. Gitu Mas Ferdi tipe orang yang seperti itu nggak sih sebenarnya? Atau hanya momen Fahmi Bo-nya aja? Karena iya betul. Jadi ya akhirnya ngomong deh. Nggak apa-apa. Ya, saya juga bantu beberapa adat. Kalau yang saya tahu ya, banyak ada teman-teman yang kondisinya nggak, kurang lebih ya kayak Fahmi. Ada juga yang nggak bisa kerja, ya anak istri, ya saya bantu semampu saya aja. Saya dapat rezeki saya kasih, kalau nggak ya, kalau lagi nggak ada ya nggak juga gitu. Agak ini ya, cita-citanya jadi artis, sekarang juga terjadi di dunia artis, tapi nggak terlalu narsis. Ini agak kontradiktif banget nih. Mungkin ada apa yang salah, bukan yang salah, ada apa yang beda dari seorang Mas Ferdi ketika memahami itu. Artis itu identik dengan apa-apa dipublish, dipamerkan, meskipun kemudian berdalih berbagi hal-hal baik. Mas Ferdi tidak. Pada saat lagi ada Fahmi Bo, saya ngasih Fahmi Bo kursi roda aja, terus ada teman-teman wartawan saya yang sempat ke manajer, aduh ngapain sih gitu kan. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa. Iya, ini momen saya nanya ini aja Mas Ferdi nggak belak-belakan cerita. Ya udahlah gitu kayak ya ampun. Ya kalau jadi artis kan pengennya terkenal lewat karya lah ya, bukan lewat sensasi. Sekarang juga kan lagi ngeband. Alhamdulillah band pun udah ada beberapa single. Nggak pengen cari sensasi. Banyak teman-teman wartawan udah bikin sensasi, enggak deh. Pokoknya kalau lagu kita diterima ya syukur. Kalau enggak minimal kita berkarya dan sudah kita rilis, itu aja.
seorang Mas Ferdi kan sudah terkenal dengan ahli hipnotis, tapi kemudian kalau mau serius tadi karya bermusik, pengen dikenal sebagai musisi juga kah? Dengan karyanya itu tadi? Nah, kalau musisi bukan kali ya, tapi ya minimal vokalis band lah. Beda dong musisi dengan vokalis band ya nggak? Kalau musisi jago musik gitu. Saya itu di musik itu sebetulnya modalnya hanya cuma bisa nyanyi, bukan jago nyanyi. Makanya kenapa bikin band? Kalau jago nyanyi nggak akan bikin band, solo lah. Sendiri aja. Iya kan? Makanya gimana menyiasatinya? Ya udah bikin band. Jadi yang ditonjolin itu kan kalau band bukan cuma suara, tapi warna musiknya, personil yang lain. Jadi nggak sendirian gitu. Ini nggak mau sendirian gitu loh. Oke Mas, terakhir ada planning apa dengan project atau dengan kegiatan hipnoterapinya atau hipnotisnya itu dalam waktu? Ya kalau dalam dunia hipnosis sebetulnya kan ada organisasi hipnosisnya di Indonesia. Kalau dokter hipnosis juga ada, namanya salah satunya Prahipti. Kalau dalam dunia hipnosis sebetulnya kenapa saya sekarang agak melipir ke band juga? Jujur udah mulai merasa jenuh. Gitu. Tapi kalau ditinggalkan begitu saja juga enggak, karena dunia hipnosis itulah yang membesarkan saya kan. Saya di dunia hipnosis itu, di dunia hipnosisnya sendiri sekitar udah 21 tahun kurang lebih. Dan di tahun berapa mulai merasa titik jenuh? Mulai titik jenuh itu masuk ke 2020 udah mulai. Saya kan dari 2004 nih. Masuk 2020 tuh udah mulai agak jenuh karena semua hipnosis sudah dilakukan dan sudah mendapatkan banyak hal juga dari hipnosis, termasuk populer juga dari situ. Sampai akhirnya kok jenuh ya tiap hari melakukan itu. Karena saya kan selain di TV, di klinik juga, ngajar juga, ujian juga, nguji juga. Monoton jadi merasakan hal kenapa yang nggak jenuh? Apa ya gimana nggak jenuh gitu kan? Akhirnya ya udahlah bikin band itu. Bikin band itu salah satunya untuk melepas kejenuhan juga. Sama geser image dikit lah. Susah. Iya, karena nggak bisa. Siapa ya? Nanti seorang Ferdian, oh ya Ferdian hipnotis nyanyi, pasti gitu, nggak bisa. Kalau live pun, nih lagi live di sosmed nih, itu pertanyaannya hipnotis. Padahal yang hipnotis semua. Padahal yang dibahas itu lagi ngebahas tentang lagu. Pertanyaannya hipnotis mulu gitu kan. Sempat mengajukan pensiun dari hipnosis sebetulnya. 3 tahun yang lalu saya mengajukan pensiun dari dunia hipnosis, tapi sama teman-teman di organisasi masih belum diizinkan. Ya udah, hipnosis sekarang masih terus jalan, tapi sekarang coba lebih fokus melipir ke yang lain. Mengajukan pensiun. Tapi masyarakat nggak akan bisa pensiun sih dengan memahami seorang Mas Ferdi. Teman-teman TV aja sempat ngobrol kan ke beberapa produser gitu kan. Bro, kalau ngundang gua ke depan jangan hipnotis lagi ya, yang lain. Gitu. Nggak bisa. Gue mau pensiun. Nggak bisa bro. Nggak bisa. Oke, nanti gue kasih kesempatan lu nyanyi kayak apa, tapi hipnotis tetap. Itu beberapa TV masih ngomongnya masih begitu. Tetap image itu udah melekat banget apapun yang terjadi. Politik aja buktinya udah nggak, atau jangan-jangan nextnya siap-siap berpolitik dengan kemampuan. Kalau udah kepepet nanti kalau udah kepepet baru turun ke politik. Oke, siapa tahu dengan hipnotisnya kan bisa lebih baik. Oke Mas Ferdi, terima kasih ilmunya sudah berbagi, dan ada pencerahan lah yang kita dari nggak tahu akhirnya tahu tentang hipnosis itu seperti apa. Jadi bukan untuk aksi kejahatan ya Mas, sebenarnya ada ilmunya yang benar-benar harus dipelajari dan nggak sembarangan orang. Thank you, tetap sukses buat apanya nih, karirnya atau hipnosisnya nih? Ya karirnya aja deh semua. Kalau hipnosis udah mentok soalnya. Ya, pokoknya udah dapat semua dari udah dapat semua, tapi bukan tidak mungkin nanti akan ada gebrakan baru dari seorang Mas Ferdi dengan entah musik, entah hipnosis lah tetap. Thank you sudah datang di eksklusif, thank you sudah berbagi cerita buat kita.